Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putri Yuna Manesinjawati, NIM 19110311178, kelas 5C. Pada video ini, saya akan menjabarkan tentang ruang lingkup bahasa Bali. Yang pertama, pengetahuan bahasa Bali. Yang kedua, pengetahuan kesusastraan Bali. Yang ketiga, keterampilan berbahasa Bali. Dan yang keempat, apresiasi sastra Bali. Nah, yang pertama, tentang pengetahuan bahasa Bali. Bahasa Bali merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tepatnya, bahasa Bali adalah bahasa daerah yang berasal dari Pulau Bali. Bahasa Bali memiliki tingkat penggunaannya, yakni bahasa Bali halus, bahasa Bali madya, dan bahasa Bali kasar. Tingkat penggunaan bahasa Bali tersebut digunakan tergantung dari lawan bicara yang diajak untuk berkomunikasi, baik secara formal ataupun non-formal. Di Bali, bahasa Bali menjadi salah satu mata pelajaran wajib, salah satunya di sekolah dasar. Pelajaran bahasa Bali masuk pada kategori mata pelajaran muatan lokal, di mana pendidikan bahasa Bali pun menjadi pembelajaran yang wajib diberikan, karena pendidikan bahasa Bali sangat penting diberikan kepada siswa di sekolah dasar agar sejak dini anak semakin mengenal bahasa daerahnya. Diwajibkannya pembelajaran bahasa Bali terdapat pada Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 20 Tahun 2013 tentang Aksara dan Sastra Daerah Bali pada pendidikan dasar dan menengah, serta juga terdapat Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang menggunakan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Kemudian, fungsi bahasa Bali dalam kurikulum sekolah dasar yaitu yang pertama, sebagai alat komunikasi siswa dengan siswa dan juga siswa dengan guru. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar di sekolah. Tiga, sebagai lambang identitas daerah. Yang keempat, sebagai pelajaran muatan lokal. Yang kelima, sebagai pendidikan karakter. Selanjutnya yaitu kesusastraan Bali. Kata kesusastraan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, kemudian mendapatkan awalan ka dan akhiran an, sehingga menghasilkan kata kesusastraan, yang artinya suatu kumpulan yang berhubungan dengan sastra. Nah, jadi kesusastraan Bali merupakan suatu karya sastra yang berisikan berbagai pengetahuan atau pelajaran yang ditulis menggunakan bahasa Bali. Kemudian, pembagian kesusastraan Bali yang pertama menurut bentuk atau rupa, di mana kesusastraan Bali menurut bentuk atau rupa terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, sastra tembang atau sering disebut dengan gending atau sekar. Nah, sastra tembang atau gending sekar ini juga terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, yaitu sekar rari atau kegendingan. Yang kedua, sekar alit atau sekar Majapahit. Yang ketiga, sekar madya atau kidung. Dan yang keempat, sekar agung atau kekawin. Kemudian kesusastraan Bali menurut zaman, yaitu yang pertama, sastra Bali Purwo, di mana kesusastraan Bali Purwo merupakan kesusastraan yang telah diwarisi sejak zaman lampau dan lekat sekali kaitannya dengan pustaka suci agama Hindu, misalnya buku-buku Weda, yang telah menjelma menjadi kesusastraan Nusantara kuno. Nah, kesusastraan Bali Purwo itu dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tembang, gancaran, dan paluwakil. Kemudian yang kedua, kesusastraan Bali Anyar, di mana kesusastraan Bali Anyar ialah kesusastraan Bali yang telah mendapat pengaruh dari kesusastraan nasional, yaitu kesusastraan Indonesia. Kesusastraan Bali Anyar dapat dibedakan menjadi 4, yaitu cerita bawa atau cerita pendek. Yang kedua, satu dawe atau novel. Yang ketiga,
puisi Bali Anyar, dan yang keempat lelampahan atau drama. Selanjutnya, kesusastraan Bali menurut cara menuturkannya dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sastra gantian. Sastra gantian ini pada umumnya anonim dan cara penyampaiannya merupakan bahasa lisan secara turun-temurun. Bentuk sastra gantian yaitu dapat berupa tembang dan juga ganjaran. Yang kedua, sastra sesuratan. Sastra sesuratan ini timbul setelah orang-orang Bali mengenal huruf, baik huruf Bali maupun huruf Latin. Bentuk dari sastra sesuratan yaitu berupa tembang, ganjalan, dan paluwakil. Kemudian, kesusastraan Bali menurut bahasa yang dipakai mengarang, yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama, sastra Bali berbahasa Jawa kuno, yaitu contohnya seperti Kekawin Ramayana, Arjuna Wiwaha, Krisnayana, Gatot Kaca Seraya, Arjuna Wijaya, dan Krisna Duta. Kemudian yang kedua, sastra Bali berbahasa Sanskerta, yaitu sastra Bali yang berkaitan dengan mantra-mantra. Kemudian yang ketiga, sastra Bali berbahasa Bali Age, di mana Age artinya yaitu gunung atau mule. Jadi berbahasa Bali Age adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang sudah ada. Bahasa Bali Age ini dipakai oleh masyarakat di desa Pedawe, Sidetape, dan Trunyan. Kemudian yang keempat, sastra Bali berbahasa Bali kuno, yaitu karya sastra yang menggunakan bahasa Bali kuno yang biasanya dipakai untuk menulis prasasti. Sastra Bali berbahasa Bali kuno ini dibagi ke dalam 3 zaman, yaitu zaman Prabu Warmadewa, zaman Dalem Samprangan, dan zaman Dalem Malinggih ring Puri Swece Pura Gel-Gel. Contoh dari sastra Bali berbahasa Bali kuno ini yaitu Kidung Warga Sari. Kemudian yang kelima, sastra Bali berbahasa Bali Tengahan, yaitu karya sastra yang berisi kosa bahasa Bali Tengahan. Nah, yang keenam, sastra Bali berbahasa Bali Anyar. Sastra Bali Anyar ini yaitu sastra Bali pada zaman sekarang yang berisi sorsingge bahasa dan sastra-sastra yang berisi unsur sastra Indonesia yang ditertibkan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, keterampilan berbahasa Bali. Keterampilan berbahasa Bali merupakan suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Bali, dalam mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa Bali penting dikuasai oleh setiap orang, terutama di sekolah dasar, sebab keterampilan berbahasa Bali dapat menjadi acuan anak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa Bali. Yang pertama, keterampilan mendengar atau menyimak. Keterampilan mendengar atau menyimak dalam berbahasa Bali merupakan keterampilan berbahasa dengan memusatkan perhatian dan mencerna suatu informasi atau hal yang didengar. Contoh dari keterampilan mendengar atau menyimak berbahasa Bali yaitu mendengarkan kekawin, keguritan, tembang, kidung, lagu Bali, dan sebagainya yang berkaitan dengan seni suara dalam bahasa Bali. Kemudian yang kedua, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan ketika berkomunikasi untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Contoh dari keterampilan berbicara berbahasa Bali yaitu berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa Bali dengan menggunakan tingkatan bahasa Bali yang disesuaikan dengan lawan bicara, di mana tingkatan berbahasa Bali terdapat 4 bentuk, yaitu bahasa halus yang terdiri dari halus singge, halus madya, dan halus sor, dan bahasa madya, bahasa ahnaf, dan juga bahasa kasar. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan membaca, di mana keterampilan membaca merupakan keterampilan dalam memahami suatu bacaan. Contoh dari keterampilan membaca yaitu membaca aksara Bali dan kesusastraan Bali. Dan yang keempat, keterampilan menulis, di mana keterampilan menulis merupakan keterampilan dalam menulis suatu informasi atau hal yang hendak ditulis.
Contoh keterampilan menulis berbahasa Bali yaitu menulis atau nyurat aksara Bali dan menulis bahasa Bali sesuai dengan tingkatannya. Nah, yang terakhir yaitu apresiasi sastra Bali. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu appreciation, artinya penghargaan, penilaian, dan pengertian. Sedangkan sastra merupakan suatu hasil karya berupa lisan maupun tulisan yang menggunakan bahasa sebagai media pengantar dan memiliki keindahan kata-kata, gaya bahasa, dan gaya cerita yang menarik. Sehingga apresiasi sastra merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap suatu hal yang berhubungan dengan karya sastra. Bentuk dari apresiasi sastra Bali yaitu yang pertama, apresiasi kinetik, di mana apresiasi kinetik merupakan sikap memberikan minat pada sebuah karya sastra, seperti memiliki cerita pendek atau novel yang disukai, mengenal tokoh-tokoh pada cerita yang disukai, dan sebagainya. Yang kedua, apresiasi verbal, di mana apresiasi verbal merupakan pemberian suatu penjelasan, tanggapan, komentar, pujian, kritik dan saran secara lisan maupun tertulis pada suatu karya sastra Bali. Adapun kegiatan apresiasi sastra Bali yaitu yang pertama, kegiatan langsung, di mana kegiatan langsung itu yang pertama dapat berupa mendengarkan pembacaan puisi, yang kedua menonton pementasan drama Bali, yang ketiga membacakan cerpen atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, kegiatan tak langsung, di mana kegiatan tak langsung itu dapat berupa yang pertama, membaca teori sastra Bali, yang kedua, mempelajari sejarah sastra Bali. Selanjutnya, apresiasi sastra Bali dengan kegiatan dokumentatif, yaitu dapat berupa yang pertama, mengoleksi cerita pendek atau novel dan cerita lainnya, yang kedua, mengoleksi naskah-naskah drama atau teater, yang ketiga, membuat clipping tentang sastra Bali dan kegiatan dokumentatif lainnya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan kreatif, yaitu dapat berupa yang pertama, menciptakan puisi, yang kedua, membuat cerita pendek, naskah drama, dan sebagainya, yang ketiga, menulis novel, dan juga yang lain-lainnya. Nah, sekian penjabaran materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.